Deddy Mulyadi Channel. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelapor. Halo netizen, selesai sudah pencarian kita tentang si Aep. Dia udah menjadi manusia sakti mandaguna. Masa seorang cuci mobil yang nggak kerja, ya kan, nggak punya penghasilan, dia bisa mensomasi melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Iya, waduh, langsung diproses netizen. Sakti nggak tuh si Aep? Gile, jenderal aja nurut sama si Aep ya. Kira-kira si Aep pangkatnya apa netizen? Tulis dong di kolom komentar. Tetapi kenapa Aep buat laporan ke Polda, langsung ditangani oleh Polda dan Polda langsung jumpa pers menanggapi laporan itu? Maksudnya ada tanggapan nggak mengenai ke Polda ini begitu cepat menanggapi laporannya Aep dibanding laporan KDM ya? KDM yang melaporkan apa bukan? KDM yang dilaporkan. Oh iya, tapi ada juga laporan kan RT Basren dilaporkan. Cuman belum ada tanggapan, tapi di saat Aep yang melaporkan cepat ditanggapi oleh pihak Polda. Ada apa ya kira-kira? Jadi bahasa metaforanya begini. Ya coba. Ketika kita sudah menjelaskan ini Pak warnanya hitam, Pak ini tuh warnanya hitam ya. Oh bukan, itu warnanya biru gitu loh. Memang sulit menjelaskan kepada seekor monyet uang itu lebih berharga daripada pisang. Ya, karena kalau monyet dikasih uang sama pisang pilihnya monyet ya. Itu berarti manusia otaknya udah nggak dipakai. Siapa? Ya orang yang selama ini menolak lah laporan-laporan kita, merespon laporan-laporan itu. Ada apa ini? Emang kurang keras kita cara menyampaikan kepada mereka, kan begitu. Ya, ini sekarang saya mau tanya, penegak hukum kepolisian ini membela rakyat apa membela orang salah? Kan demi keadilan, jangan begitu kok ya. Betul nggak kok? Saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan saudara Aep ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu mengenai Aep dan Ibtu Rudiana laporkan Deddy Mulyadi ke polisi. Untuk video selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Jadi yang dilaporkan adalah pemilik akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelapor. Bapak yang terhormat, yang kemarin telah mengumumkan ada laporan Aep ya tentang KDM dan Dede ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya, Pak. Ya, kami agak kecewa sih, Pak. Ya, terutama yang Bapak mengumumkan laporan di Polda Metro Jaya kemarin diterima kan. Giliran laporan saksi-saksi orang-orang tentang kejadian 2016 lalu, 8 tahun lalu enggak direspon. Giliran KDM sama Aep gercep. Bagaimana ini, Pak? Ya, Indonesia ini butuh keadilan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Ya, jangan siksalah rakyatnya. Harusnya bapak-bapak lindungi rakyat. Kalau ada orang yang melaporkan tentang ya oknum yang model begini, ya harusnya bapak gercep, ambil tindakan. Jangan KDM sama yang namanya Dede yang gercep, langsung diumumkan. Coba deh umumkan yang lainnya. Saksi-saksi ya, orang-orang itu ya udah pada melapor kan, yang mendapatkan yang namanya foto-foto ya, orang-orang yang udah gimana ya, jelas-jelas menyebut nama di situ, peranan atas suruhan, atas arahan. Jadi itu nggak diumumkan, gercep. Giliran ke Deddy Mulyadi sama yang namanya Dede, bapak gercep. Halo bapak,
Di mana letak keadilan Indonesia ini kita? Ini artinya kelihatan tebang pilih, Pak. Ya, tebang pilih. Jadi kami lebih memilih kritik, ya. Indonesia lebih memilih berontak kalau kayak begitu caranya. Ya. Berilah keadilan untuk orang-orang yang harus dibebaskan itu. Kenapa harus takut? Ya. Ini untuk mencemerlangkan kembali nama-nama institusi kepolisian kita. Orang banyak yang kerjanya benar-benar aktif untuk keluarga, untuk abdi negara, tercoreng gara-gara oknum ini. Tercoreng, tolong dibenahi. Ya, tolong dibenahi deh, Pak. Ya, harapan kami ya kepolisian itu cemerlang kembali, Pak. Tapi bukalah, Indonesia ini maha pemaaf kok. Ya, Indonesia ini maha pemaaf orangnya. Allah aja maha pemaaf. Ya, kalau ini sejujur-jujurnya dibuka, maha pemaaf. Ya begitu. Ya, harus punya toleransi. Kami sebagai rakyat biasa, ya, yang katanya orang yang menghina saya itu, kita ini rakyat biasa, ya. Tanpa rakyat biasa kalian bukan siapa-siapa. Ya kan? Tanpa rakyat biasa kalian bukan siapa-siapa. Itu aja. Kita butuh keadilan yang sebenar-benarnya ditegakkan di negara kita ini. Ya, jangan hanya merespon gercep untuk laporan atas nama terlapor, yaitu KDM dan Dede, ya kan. Coba mana yang lainnya, ya kan. Orang yang punya bukti-bukti itu, orang-orang yang dicurigai itu, nah terus DPO itu diumumkan dong, gercep dikit. Ya, agar ini cepat selesai kasus ini. Melibatkan banyak orang, ya. Rugi waktu, rugi uang rakyat kecil biasa itu, Pak. Nggak ada, selama 8 tahun mereka dipenjarakan, ada yang seumur hidup. Itu kerugian materi mereka itu untuk keluarga, bahkan rumah juga sampai hilang demi kasus ini, ya, membela kasus ini. Itu nggak ada gercep. Tanggapannya, tolong Mbak digercepin sedikit lah yang kayak begini, ya. Orang-orang yang tidak bersalah itu terutama diumumkan, DPO-nya siapa, ya kan, bener. Ini ya, bagaimana CCTV terutama gercepin sedikit, jangan hanya laporan yang diumumkan. Laporan untuk melaporkan seorang Deddy Mulyadi dan Dede yang gercep diumumkan. Jadi kami pengen, ya, laporan-laporan masyarakat ini untuk meminta diumumkan yang namanya CCTV. CCTV itu ada beberapa titik, nggak ada ya hanya mengarah ke jalan, banyak itu Pak CCTV itu. Indonesia udah pintar orangnya, ya, udah pada pintar. Inilah digital yang diciptakan di negara kita, ya. Uangnya banyak untuk menegakkan yang namanya membangun yang namanya digital kita ini, ya. Alat-alat untuk menegakkan bangun yang namanya alat digital. Itulah Pak. Jadi Indonesia itu cerdas semua. Rekam jejak itu ada semua. Jadi seperti itu. Jadi mohon Pak, kalau emang yang namanya laporan untuk melaporkan yang namanya Dede, ya, dan KDM itu gercep, mohon CCTV-nya harus gercep pula dicari. Begitu ya Pak. Harus dipelajari, harus didalami. Sama halnya dengan Anda mendalami yang namanya laporan seseorang yang mengatasnamakan AF. Hai, begitu Pak, ya. Salam Indonesia ku deh, ya. Jangan AF juga ini pemain. Kan kita harus banyak nih mencari. Jadi termasuk handphonenya AF perlu juga dicek Bang Samad. Dan kalau ini ternyata siklusnya bau-bau narkoba semua, kita repot Bang. Kalau ditumbalkan cuman si geng motor. Oke, ya. Kok kita cari kemana-mana, ternyata sebenarnya ada sesuatu. Ya lagi-lagi ya, ini kan semuanya asumsi yang memang harus kita dekatkan kalau mau buka saintifiknya. Kata Pak Kapolrinya kan begitu kan? Oke. Buka dong saintifiknya. Jadi buka handphonenya AF, buka handphonenya Pak Rudiana, buka handphonenya Eki, Ya. sama CCTV. Jangan ada dusta di antara kita. Apakah akibat ini ada sesuatu yang tidak mau ditarik yang lebih jauh? Gitu loh. Jadi akhirnya dipotong pendek saja. Ini jadi tumbal. Ini dijadikan bumper supaya tidak terbuka yang lain. Yang penting proses hukum jalan. Jadi pastilah penyidik yang paling tahu. Pasti ada pergulatan batin penyidik yang memeriksa pada waktu itu.
Apalagi dari misalnya dari narkoba dipindahkan ke reskrim. Seharusnya nih ada validasi dong antara teman-teman penyidik ini gitu, tidak serta-merta. Tapi ingat, bad cop dan good cop itu selalu ada di mana-mana, Bang. Saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam, Aep Rudiansah dan Ibtu Rudiana atau Ayah Eki melaporkan politikus Deddy Mulyadi. Keduanya melaporkan Deddy Mulyadi terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE serta penyebaran berita bohong melalui channel YouTube-nya. Tak hanya Deddy Mulyadi, Dede Riswanto dan Liga Akbar juga dilaporkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana. Tuduhannya pelanggaran Undang-Undang ITE dan penyebaran hoaks melalui channel YouTube-nya. Pelaporan ke Polda Metro Jaya ini disampaikan pengacara Aep, Pitra Romadoni dalam konferensi pers belum lama ini. Tuduhan terhadap Aep yang menyatakan Dede menyampaikan Aep merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar sehingga itu adalah penyebaran berita bohong, kata Pitra. Karena tuduhan-tuduhan Dede ini kepada Aep, kata dia pihaknya resmi lapor ke polisi dengan sangkaan pasal 28 Jungto pasal 45 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Sedangkan terkait politikus Deddy Mulyadi yang dilaporkan pihaknya, Pitra mengatakan hal itu dilatar belakangi adanya tindakan politikus tersebut yang dinilai melampaui proses penyidikan kepolisian dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Bupati Purwakarta dalam kesempatan terpisah merespon santai laporan tersebut. Dia bahkan asik bergurau dengan Rudi Pelor, ayah kandung Aep Rudiansah. Kang Deddy, sebutan akrabnya, mempersilahkan Aep untuk melaporkan dirinya karena itu adalah hak seseorang warga negara. Terpenting dia berharap suatu saat Aep bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dia mengatakan langkahnya melakukan pendampingan sosial dalam kasus ini tak lain agar 7 terpidana yang masih dipenjara seumur hidup bisa segera bebas. Sementara itu Rudi Pelor saat ini berada di rumah Kang Deddy. Dia justru terlihat bahagia karena kini bisa bekerja di Lembur Pakuan. Rudi Pelor sudah 2 hari ini bekerja di Lembur Pakuan. Ia memilih tinggal bersama Kang Deddy karena merasa suntuk terus karena di rumah selalu terfikir soal nasib Aep. Selama di Lembur Pakuan, Rudi bisa menyalurkan hobinya sekaligus bekerja mengurus ikan, ayam, dan taman. Dia pun menyampaikan pesan pada Aep agar tidak memikirkan hal lain soal kondisi ayahnya. Justru ia berharap bisa kembali berkumpul dengan Aep dan mempersilahkan untuk datang ke Lembur Pakuan rumah KDM.